Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Wow, luar biasa. Kita ini seringkali dihebohkan dengan sesuatu yang terkadang tidak masuk akal, tetapi ini terjadi. Ini mungkin. Apa itu? Bahwa Indonesia hari ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, sedang dalam keadaan emergensi, yaitu mereka berlomba-lomba dalam hal bukan kebaikan. Apa? Yaitu keburukan. Suatu yang negatif, mereka berlomba-lomba untuk itu. Apa buktinya? Korupsi ternyata. Pertamina adalah korupsi yang tertinggi. Hampir 1.000 triliun teman-teman. Dalam waktu 5 tahun saja, 2018 sampai 2023. Kan luar biasa. 5 tahun tetapi kemudian mencapai hampir 1.000 triliun. Saya kira Indonesia ini dalam keadaan emergensi, sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Bahkan sebuah histori bahwa di bawah daripada Pertamina itu misalkan ada BLBI, kemudian ada Hambalang dahulu zaman SBY, kemudian ada Bank Senturi misalkan, semua triliunan, ada Jiwasraya, ya enggak, ada BPJS dan sebagainya. Semua draft ini, data ini adalah nilainya fantastik, triliunan semuanya. Apabila kemudian analogi sederhananya hasil korupsi itu dikembalikan untuk negara, maka negara sebenarnya itu akan bisa berkontribusi barangkali buat warganya yang membutuhkan kesehatan, yang membutuhkan pendidikan, barangkali makan gratis atau barangkali membayar hutang, ya enggak, luar negeri. Kan luar biasa, 1.000 triliun, 200 triliun, 300 triliun, 100 triliun, 20 triliun, berapa itu? Saya akan bahas ke sana. Apa kemudian penyebab dari semua itu? Lalu kemudian apa hubungannya dengan perampasan aset? Ketika misalkan hari ini kita butuh memasukkan yang namanya undang-undang perampasan aset, ini menjadi atau masuk dalam kategori extraordinary crime. Kita akan bahas. Draft rancangan undang-undang perampasan aset kita kategorisasi masih luntang-lantung ya teman-teman. Kenapa? Koruptor masih banyak mengeruk untung ternyata. Bahasa ini ya adalah sebuah gambaran yang tepat dalam menggambarkan dinamika pemberlakuan rancangan undang-undang perampasan aset. Kenapa? Yang tidak kunjung diberlakukan. Bahkan ya, sudah lebih dari 1 dekade lamanya. Sejak draft RUU perampasan aset selesai disusun pada tahun 2012 oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, yaitu PPATK ya teman-teman. Kemudian Presiden Jokowi juga melalui surat presiden dengan nomor R22 Pres 05 2023 mendorong Dewan Perwakilan Rakyat DPR untuk memprioritaskan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset terkait tindak pidana yang diinisiasi oleh PPAT tersebut. Tetapi kemudian keengganan DPR sebagai lembaga legislatif nih, awas nih, enggan nih, dalam mengesahkan regulasi sapu jagat ini menunjukkan ketidakkonsistenan DPR dalam mengamini komitmen Indonesia terhadap the United Nations Convention Against Corruption berkenaan dengan ratifikasi UNCAC yang telah dilakukan pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 2006. Ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mencegah dan membasmi korupsi secara efektif dan efisien. Kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Yaitu pengesahan RUU perampasan aset menjadi krusial karena disebabkan adanya realita mungkin atau kerugian negara yang muncul akibat tindak pidana korupsi. Tahun 2022 telah mencapai angka 48.786 triliun dengan tingkat pengembalian kerugian melalui pidana uang pengganti hanya Rp 3.821 saja. Setara dengan 7,83%.
Artinya tetap negara mengalami kerugian tersebut. Kerugian ini yang diterima negara tersebut selaras dengan meningkatnya indeks persepsi korupsi IPK Indonesia pada tahun 2023. IPK Indonesia yang awalnya sebesar 38 terjun bebas pas menjadi 34 dan turut menjadi negara dengan peringkat 110 terkorupsi dari 180 negara. Bahkan menurut catatan yang dikeluarkan oleh Badan Transparansi Internasional of Indonesia (TI Indonesia) yang menunjukkan bahwa Indonesia saat ini nih berada pada posisi sepertiga negara terkorup di dunia. Luar biasa ya teman-teman. Kita harus tahu regulasi yang komprehensif serta menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi permasalahan korupsi yang memang merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Selain itu, bahwa mengingat dampak dari tindak pidana korupsi tipikor yang tidak hanya membahayakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara, melainkan juga ternyata dapat merusak nilai-nilai moral bangsa secara sistematis. Atas dasar inilah nih teman-teman ya, karena dasarnya ini nih, tindak pidana korupsi tipikor dikategorisasi sebagai extraordinary crime Indonesia selama ini. Besarnya kerugian negara akibat korupsi tersebut dan uang ganti rugi yang diterima oleh negara masih jauh dari kata sebanding dengan kerugian yang telah diterima oleh negara. Dulu extraordinary hanya narkoba saja dengan teroris, tapi hari ini sangat penting, yaitu korupsi seharusnya masuk dalam kategori extraordinary crime. Hal ini kembali mempertegas bahwa keurgensian atau pentingnya RUU perampasan aset yang memang merugikan yang memang merupakan hal ehwal. Ya, sistem peradilan Indonesia dalam rangka melakukan penyelesaian bahwa hukum terhadap tindak pidana korupsi itu dilaksanakan berdasarkan mekanisme sistem peradilan pidana tindak korupsi. Nah, begitu pula pada hal perampasan aset yang merupakan memang upaya pengembalian tindak pidana korupsi dan pemulihan perekonomian negara. Nah, coba. Di Indonesia ini memang terdapat mekanisme perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi. Misalnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu tentang perubahan tindak pidana korupsi atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang perampasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi. Padahal undang-undangnya sudah jelas ya teman-teman nih. Lalu apa unsur-unsurnya? Bahwa unsur perampasan aset yang dilakukan tanpa mekanisme pemidanaan secara khusus terdapat pada ketentuan pasal 38 ayat 5, kemudian pasal 38 ayat 6, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta pasal 38B ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990. Termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Walau sudah adanya regulasi yang mengatur tentang perampasan aset tanpa pemidanaan pada Undang-Undang Tipikor, akan tetapi nyatanya ternyata masih terdapat kekosongan hukum dalam khusus persoalan perampasan aset yang memang belum terjamah oleh undang-undang tersebut. Kenapa? Hal tersebut membahas perihal bagaimana mekanisme perampasan aset pada kasus di mana tersangka tersebut meninggal dunia misalkan, ya melarikan diri misalkan, menjadi gila dalam proses pembuktian hingga tidak
adanya atau tidak ditemukan ahli waris sebagai penanggung jawab saat gugatan perdata dilakukan. Iya, kalau kabur aja. Akhirnya setelah kabur tidak diurus ya. Ini banyak kasus di Indonesia ini ya. Aman setelah kabur itu ya. Luar biasa. Padahal pada pasal 54 ayat 1 huruf C ya enggak 2023 telah mendesak semua negara baik common law maupun civil law untuk memperhitungkan perihal regulasi yang komprehensif sebagai upaya antisipasi. Itu coba sudah ada padahal. Sehingga perampasan aset atas hasil tindak pidana korupsi dapat diabsahkan tanpa melalui mekanisme pidana. Tuh, kan jelas. Jadi semakin terang benderang soalnya, tetapi pelaksanaannya entah. Belum disahkan juga ya. Dalam kasus-kasus di mana tersangka tidak dapat dituntut dengan alasan kematian misalkan, pelarian atau bahkan kasus di mana tersangka tidak dapat ditemukan, kabur lah ya. Hal ini tentu kemudian merupakan hal yang menjadi perhatian pada rancangan undang-undang perampasan aset yang terus meningkat dan membesar. Bahwa kerugian negara akibat korupsi yang masih berlanjut seperti ini masih terus berkecamuk di tanah air ini, di Indonesia ini. Makanya ini menjadi dasar bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Justru sebenarnya perampasan aset ini sangat penting. Prabowo buktikan ini terjadi. DPR kita tidak bisa mengandalkannya. Adanya undang-undang perampasan aset ini tentu menjadi angin pembaharuan bagi mekanisme penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sebab terdapat 3 paradigma nih kalau berbicara itu. Yang baru ditawarkan oleh RUU perampasan aset ini? Pertama, misalkan paradigma itu pihak yang didakwakan dalam suatu tindak pidana tidak hanya subjek hukum yang dikenakan sebagai pelaku kejahatan juga, melainkan atas aset yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Wow, ini kalau sukses menarik ya. Kedua paradigma itu, mekanisme peradilan yang digunakan dalam mengadili persoalan perampasan aset atau tindak pidana korupsi melalui mekanisme pengadilan perdata. Wow, luar biasa. Ketiga paradigma itu, tidak dikenakan sanksi pidana terhadap pelaku tersebut sebagai halnya yang dikenakan pada pelaku kejahatan yang lainnya. Asik juga ya. Tetapi kemudian dirampas tuh seluruh asetnya. Menarik. Adapun salah satu pasal penting dalam rencana undang-undang perampasan aset ini yaitu pasal 5. Ini kan masih rancangan ya. Ayat 2 poin A yang merinci perampasan aset dapat dilakukan pada aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan. Ayo lo yang dulunya nilainya sekian, kemudian 20 miliar misalkan, kemudian setelah menjabat menjadi 50 miliar dan itu tidak ngaruh dengan efek 20 miliar yang sudah didapat sebelumnya, tetapi itu harus dirampas semuanya. Karena melakukan kesalahan extraordinary crime. Luar biasa. Selain itu pada pasal 6 ayat 1 rencana undang-undang perampasan aset kembali merinci bahwa aset yang dimaksudkan adalah aset dirampas, aset yang bernilai paling sedikit itu 100 juta rupiah. Atau aset yang terkait dengan ancaman tindak pidana dengan penjara 4 tahun atau lebih bahkan. Kalau kita berpedoman dari 2 pasal dalam rencana undang-undang perampasan aset yang menganut konsep tadi ya, non-conventional base tersebut, penyidik atau penuntut umum dapat melakukan penelusuran langsung terhadap aset yang diduga kuat berasal dari tindak pidana korupsi dalam rangka perampasan aset tindak pidana tersebut. Wah, luar biasa. Jadi penyidik itu bisa menyelidiki secara langsung ya.
Dari sisi mekanisme bahwa perampasan aset tersebut dapat dilakukan ketika penyidik dan penuntut umum memperoleh dugaan kuat mengenai asal-usul aset tersebut. Dan selanjutnya dapat langsung memerintahkan pemblokiran. Wah, langsung diblokir di bank ya oleh penyidik itu. Pemblokiran yang dapat diikuti dengan tindakan penyitaan oleh siapa? Oleh lembaga yang diberi wewenang tersebut. Nah, siapa? Misalkan yang disahkan atau dilegislasikan oleh DPR, KPK, PPATK, misalkan jaksa, polisian dan sebagainya. Silahkan itu menjadi nanti setelah dilegislasi oleh DPR. Nah, melalui mekanisme tersebut bahwa negara nantinya akan merampas aset-aset yang berasal dari tindak pidana dengan lebih mudah dan efisien tentu. Tapi buktinya belum juga dilegislasikan oleh DPR. Ada apa dengan DPR di sini? Kemudian multi interpretasi atas DPR itu ya teman-teman. Regulasi lain yang tidak kalah penting yakni pasal 7 ayat 1 RUU Perampasan Aset yang turut mengisi kekosongan hukum pada Undang-Undang Tipikor Indonesia. Di mana pada pasal 7 ayat 1 RUU Perampasan Aset merumuskan bahwa perampasan aset tetap dapat dilakukan terhadap tersangka terdakwa yang meninggal dunia. Nah lo. Yang melarikan diri, nah lo bisa juga. Yang sakit permanen, nah lo bisa juga. Atau tidak diketahui keberadaannya alias kabur. Hingga pada terdakwa yang diputus lepas dari tuntutan hukum ternyata masih bisa dikorek dan bisa masih dirampas asetnya. Luar biasa, khusus untuk koruptor. Ini jelas merupakan upaya dari perwujudan kepastian hukum itu sendiri ya teman-teman. Konsep yang terdapat di dalam Rencana Undang-Undang Perampasan Aset merupakan implementasi pelaksanaan mekanisme dalam konsep sebenarnya unexplained wealth yang telah diterapkan di negara-negara maju. Australia, Amerika, Korea dan sebagainya, Cina barangkali. Konsep unexplained wealth merupakan negara dalam melakukan pengembalian aset kerugian karena memang pada dasarnya itu adalah pendekatan in rem, menekankan pada aset itu sendiri sebagai subjeknya, bukan pada dimensi orang sebagai pelakunya. Wah, ini bagus sekali sebenarnya ya, Undang-Undang RUU Perampasan Aset ini sebenarnya. Nah, lanjut. Penerapan konsep unexplained wealth termuat di dalam rencana Undang-Undang Perampasan Aset ini. Dirasanya tepat nih oleh masyarakat nih. Karena apa? Pada dasarnya konsep ini yaitu memungkinkan perluasan subjek dari regulasi perampasan aset itu sendiri guys. Dimana apa? Unexplained wealth memungkinkan setiap orang dapat ditinjau asal-usul harta kekayaannya. Nih, penting. Apabila ada dugaan misalkan kuat ketidaksesuaian harta tersebut dengan sumber penghasilannya, konsep unexplained wealth tidak hanya menyasar pada pejabat publik sebagai subjeknya, melainkan juga anggota keluarga, kerabat pejabat publik tersebut serta orang-orang yang masuk akan dicurigai terlibat dalam kasus organized crime seperti korupsi, penipuan, pencucian uang, money laundry ya teman-teman ya, penggelapan pajak dan sebagainya ya kan. Seringkali bahwa swasta ini bekerja sama dengan negara ya enggak, pelaku oknum negara, kemudian money laundry dan sebagainya kena juga tuh dari swasta tuh ya. Luar biasa. Penggelapan pajak, penyuapan semua kena ya enggak. Menilik luasnya dari subjek cara ini ya, hal ini kembali mempertegas bahwa pemberlakuan RUU Perampasan Aset yang menganut konsep unexplained wealth harus diprioritaskan teman-teman, seperti halnya negara-negara maju, mengingat bahwa sektor swasta juga marak akan korupsi turut menjadi penyumbang angka kerugian negara. Ayo loh, swasta juga sering kan kita menangkan tender nih ya enggak,
seringkali kita ini memberikan hadiah terhadap siapapun, menteri kayak siapa kayak gitu kan. Nah, ini luar biasa. Nah, cara atau yang sudah diterapkan oleh negara-negara maju itu kan namanya unexplained wealth. Proses penyitaan ini guna membatasi kemampuan seseorang untuk membuang atau memindahkan properti yang merupakan subjek ya enggak. Nah, permohonan atau unexplained wealth order, proses ini merupakan proses terakhir yang mengharuskan seorang untuk membayar jumlah yang ditentukan oleh pengadilan sebagai apa? Selisih antara kekayaan total orang-orang tersebut dengan kekayaan yang diperoleh secara sah. Jadi ketahuan nanti tuh selisihnya berapa setelah menjabat, berapa sebelum menjabat, berapa, ketahuan tuh ya teman-teman. Akan tetapi dalam hal ketentuan terkait cara ini terdapat bahwa keseragaman penggunaan ketentuan tanggung jawab terbalik terkadang pada setiap yurisdiksi, misalkan di beberapa negara. Hal tersebut yang mengharuskan pengadilan untuk menganggap semua tuduhan pemohon terhadap harta kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya tersebut adalah benar, kecuali termohon dapat menunjukkan hal-hal yang sebaliknya dari dugaan tersebut. Nah, kecuali pemohon bisa membuktikan bahwa dirinya itu memang benar-benar tidak salah, baru kemudian secara yurisdiksi bahwa itu adalah harta milik dirinya, ya enggak ya. Nah, skema atau cara RUU perampasan aset ini selanjutnya akan berimplikasi terhadap hukuman yang diterima pelaku tindak pidana korupsi itu juga sendiri. Mekanisme ini menitik beratkan aset dalam skema cara ini atau RUU perampasan aset ini akan juga menjadi langkah preventif atau pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Akhirnya kan begitu. Segitu baiknya ya RUU perampasan aset ini kok tidak kunjung juga disahkan. Juga bahwa metode perampasan aset dengan skema atau cara RUU perampasan aset ini akan juga menutup pintu bagi pelakunya untuk memakai atau mengambil keuntungan dari aset yang didapatkannya melalui tindak pidana korupsi tersebut. Coba jalurnya ditutup tuh. Di dalam dalam perspektif ekonomi, bahwa mekanisme perampasan aset ini tanpa pemidanaan yang tercermin di dalam cara RUU perampasan aset yang lebih efektif dan efisien ya teman-teman. Melihat dari salah satu kasus korupsi yang di tanah air nih, kita berkaca dulu ya, yaitu pada kasus korupsi misalkan Surya Darmadi misalkan, yang dulu dikategorisasi sebagai kasus mega korupsi dengan catatan kerugian negara sebesar kerugian terbesar di Indonesia lah ya. Menurut catatan Detikcom nih, tahun 2022 bahwa Surya Darmadi ini memang disinyalir sudah dijerat sebagai tersangka kasus korupsi sejak tahun 2019 nih, melalui pengembangan kasus korupsi yang lika-liku membelit mantan Gubernur Riau Anas Makmun ya pada tahun 2014 silam, yang mana pada Desember 2020 Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango ya itu masih menegaskan bahwa Surya Darmadi tidak dapat ditemukan dan masuk daftar pencarian orang DPU kayak Harun Masiku ya. Sedang diusahakan oleh KPK memang, padahal kasus ini adalah penyerobotan lahan negara untuk perkebunan kelapa sawit. Coba bayangkan. Kelapa sawit itu siapa? Duta Grup Palma ini telah mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar. Kerugian negara bahkan mencapai 104 triliun. Coba bayangkan. Rincian ini menurut laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan atau BPKP ya. Itu berasal dari kerugian uang negara senilai 4,9 triliun teman-teman. Miris banget kan?
dengan besarnya kerugian yang telah diterima oleh negara tersebut, bahwa ternyata negara hanya sekian didapatkannya. Artinya berapa? Triliun, 99 triliun ruginya negara itu. Gampang banget coba. Ya, luar biasa. Biaya pembayaran kerugian perekonomian negara hanya sebesar 39 triliun. Coba, jauh banget. Tadi 100 berapa triliun tadi itu, banyak banget. Tapi kok dikembalikannya hanya segitu. Ruginya berapa, bos? Nah, luar biasa. Oke. Dalam mengadili kasus Surya Darmadi selaku pemilik grup Duta Palma, kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan nomor 62 ya 2022 PN Jakarta Pusat menjatuhkan pidana nih selama 15 tahun dan dendanya itu 1 miliar, subsidiar 6 bulan kurungan. Dendanya cuma 1 miliar guys. Coba 104 triliun, 1 miliar doang, kerugian negara berapa jadinya tuh? Juga pengadilan turut menjatuhkan pidana tambahan sebesar uang pengganti yaitu 2,2 triliun. Tapi tetap aja itu sangat sedikit karena di korupsinya itu 100 di atas 100 triliun guys. Dan pembayaran kerugian ekonomi sebesar 39 triliun. Tetap aja masih banyak ya nggak rugi negara nih. Di mana jumlah uang pengganti Surya Darmadi tersebut jauh dari kata menutup kerugian negara akibat penggarapan lahan secara ilegal. Nah, coba bayangkan. Jadi teman-teman, lamanya penangkapan serta tidak tertutupnya kerugian yang diterima oleh negara dari uang pengganti dari kasus Surya Darmadi menunjukkan bahwa polemik nyata penanganan korupsi di Indonesia, RUU perampasan aset yang di dalamnya terdapat ketentuan metode perampasan aset yang kemudian dilakukan secara perdata, menjadi juga penting regulasi yang lebih efektif dalam mengatasi polemik tersebut. Jadi penting sekali, butuh sekali. Jadikan masuk dalam kategori extraordinary crime ya Nah, sekiranya undang-undang perampasan aset ini telah disahkan nih ya sekiranya bahwa kerugian yang diterima negara akibat kasus korupsi tersebut, contohnya kerugian negara dari kasus Surya Darmadi ini kiranya dapat diminimalisir ya dikurangi. Surya Darmadi yang telah masuk daftar DPO KPK sejak 2019 dapat segera ditindak asetnya tanpa harus terhalang fakta. Misalkan Surya Darmadi itu kabur, hilang dan sebagainya, sakit dan sebagainya, meninggal pun juga masih bisa diurus, bisa diusut dan sebagainya ya. Nah, ini sebenarnya penting sekali, luar biasa ya. Lama proses penindakan pada kasus tersebut kan, di mana orangnya hilang. Undang-undangnya tidak ada, ketika hilang, kabur, sebagainya, selesai saja. Padahal kan kalau ada undang-undang ini bisa diselidiki terus, bisa diusut juga terus ya teman-teman. Memang menjadi implikasi dari mekanisme penindakan korupsi pada Undang-Undang Tipikor ya di Indonesia. Undang-Undang Tipikor itu kan mengharuskan untuk menemukan pelakunya nih, untuk dibuktikan terlebih dahulu nih. Ya sebelum akhir aset hasil pidananya dapat dirampas. Kasus Surya Darmadi dapat menjadi bukti lamanya proses penindakan terhadap kasus korupsi di Indonesia. Jelas. Hal ini menjadi bukti pula bahwa pemberlakuan undang-undang perampasan aset dengan paradigma in rem ini ya teman-teman. Aduh, luar biasa memang. Kembali, kerugian negara yang terus melonjak akibat kasus tindak pidana korupsi seperti pada kasus mega korupsi Surya Darmadi ini. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pengesahan undang-undang atau rencana undang-undang mekanisme atau perampasan aset. Meskipun memang telah ada mekanisme perampasan aset dalam Undang-Undang Tipikor, nyatanya masih terdapat kekosongan hukum. Ini kekosongan hukum yang harus dilengkapi oleh Undang-Undang perampasan aset sebenarnya, ya Seperti pada kasus di mana tersangka meninggal hingga tidak ditemukan karena kabur. Sebab-sebab inilah
yang kemudian kasus itu tidak dilanjutkan, kasus itu berhenti total dan sebagainya. Ya enggak? Ya Allah. Jadi hal ini yang kemudian turut diatur di dalam RUU Perampasan Aset yang menegaskan bahwa perampasan aset tepat ya dapat dilakukan pada kasus-kasus tersebut. Ya, mudah-mudahan aja kita doakan bahwa ketika perampasan aset tidak dilegislasi oleh DPR, berarti kan kita bertanya-tanya terhadap DPR. Mudah-mudahan selanjutnya diperpukan ya enggak oleh Presiden Prabowo. Itu harapan kita ya. Kembali. Regulasi atau aturan RUU Perampasan Aset yang mengusung konsep unexplained wealth dengan pendekatan in-rem ya teman-teman, memungkinkan penyitaan aset yang tidak dapat dijelaskan asal usulnya secara sah oleh tersangka. Ya, ini cara-caranya ya. Pendekatan ini kemudian memungkinkan perampasan aset tanpa harus tergantung pada proses pidana. Wah, jadi cara ini luar biasa. Menghasilkan langkah preventif pencegahan dalam pemberantasan korupsi. Kenapa? Karena menutup pintu bagi pelaku untuk dapat memakai dan mengambil keuntungan dari aset yang didapatkannya. Ya enggak? Dari apa? Dari tindak pidana korupsi tersebut lah. Kan iya kan menarik kan, tertutup jalurnya gitu loh. Nah, pelaksanaan atau implementasi rencana undang-undang ini juga akan mewujudkan efisiensi dalam penanganan kasus korupsi yang ada di Indonesia. Dengan menerapkan paradigma ini ya, cara in-rem itu seperti yang telah diterapkan di negara maju seperti misalkan Australia, Amerika, China dan sebagainya. Proses perampasan aset ini dapat dilakukan tanpa harus menunggu proses pidana terhadap pelaku. Coba, keren kan? Jadi biar aja kasus pidana aja, tapi perampasan aset ini juga bisa berjalan gitu lah. Nah, seperti dalam kasus Surya Darmadi misalkan ya, apabila RUU Perampasan Aset telah disahkan ya enggak, hal ini memungkinkan dilakukan perampasan aset dengan lebih cepat. Walaupun orangnya kabur tapi bisa dilaksanakan ya enggak. Kita tahu bahwa Pak Surya sendiri kan telah DPO tuh sejak 2019 dan penindakan terhadap asetnya juga baru dilakukan pada 2023 setelah ia menyerahkan diri di bandara tuh. Padahal di dalam pemberlakuan undang-undang perampasan aset seawal mungkin, sedini mungkin harusnya kerugian yang diterima oleh negara dari tindak korupsi juga dapat dikurangi, diminimalisir dengan lebih efektif dan efisien. Itulah pentingnya undang-undang perampasan aset ya teman-teman. Sekali lagi bahwa perampasan aset, undang-undang perampasan aset itu bukan sekedar sebagai langkah konkret untuk mengatasi ketimpangan antara kerugian negara akibat korupsi. Ya enggak, dan restitusi yang diterima oleh negara. Bukan hanya itu, tetapi instrumen ini juga dapat menjadi indikasi kuat terhadap komitmen pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh, tidak tebang pilih dan berkelanjutan barangkali kan begitu. Oleh karena itu bahwa rancangan undang-undang perampasan aset ini memang merupakan hal yang sangat penting yang harus terus diupayakan pengesahannya untuk mewujudkan pemberantasan korupsi yang komprehensif. Inilah semua adalah dasar ya bahwa pentingnya undang-undang perampasan aset ini disahkan ya teman-teman. Mudah-mudahan ya ini juga kita masih bertanya-tanya kenapa DPR itu tidak kunjung mengesahkan, kemudian ada image bahwa ya wajar saja DPR itu misalkan sentralnya koruptor lah, base-nya koruptor dan sebagainya. Ini akhirnya image itu begitu. Ya enggak? Ya karena DPR itu adalah politikus semuanya, mereka haus uang dan sebagainya. Itu akhirnya, justru akhirnya image yang berkembang demikian. Dengan adanya Presiden terpilih Prabowo Subianto ini mudah-mudahan yang memang ingin katanya gigih untuk memberantas korupsi,
Jalan satu-satunya adalah buat bentuk yang namanya Perpu. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam keadaan emergensi seperti ini. Keadaan yang tidak baik-baik saja. Justru ini langkah yang tepat, harus presiden mengeluarkan Perpu. Ya. Apa? Peraturan pengganti atau setara dengan undang-undang. Apabila Presiden Prabowo menetapkan Perpu ini, maka perampasan aset itu sah. Apabila kemudian tidak juga mengeluarkan Perpu, maka masyarakat nanti akan bertanya-tanya, wah mana buktinya nih, ya enggak? Katanya mau memberantas koruptor sampai ke akar-akarnya, tetapi perampasan aset rencananya tidak dilegislasikan DPR dan bahkan Presiden tidak berani mengeluarkan Perpu. Aduh, image-nya buruk lagi tuh buat presiden. Jadi sekali lagi harapan kita bahwa satu-satunya cara dari penjelasan tadi untuk memberantas para koruptor itu adalah terapkan undang-undang perampasan aset. Ya enggak? Mudah-mudahan pengetahuan ini menjadi pengetahuan yang sangat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.